Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello, hello, hello. Siapa tahu hoax. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Senang sekali pada hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, 17 Juli 2021, kita semua bisa bertemu kembali dalam acara yang sungguh luar biasa, yaitu webinar literasi digital tahun 2021. Tentunya pada hari ini saya Mega Nurjayanti sebagai pembawa acara atau Master of Ceremony yang juga bertugas sebagai moderator. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, semoga tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kondisi seperti ini, saya juga ingin selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, untuk tetap menjaga imunitas diri, juga selalu mengenakan masker saat sedang beraktivitas keluar, juga harus terus menjaga diri, seperti social distancing atau menghindari kerumunan. Saya berharap semoga kita semua, semoga negara kita tercinta bisa segera terlepas dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang berbahagia, pada hari ini juga saya senang sekali karena sudah hadir berbagai narasumber kita yang terhormat. Yang pertama, Bapak Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, yaitu Bapak Samuel A. Pangarepan. Kemudian narasumber kita sudah hadir pada siang hari ini, 4 narasumber kita. Yang pertama, Ibu Dian Ika Pramayanti, SPT MSI. Kemudian juga ada Bapak Evalwari ACC,
Kemudian juga yang terhormat, sudah hadir pada hari ini juga Bapak Rusdian Effendi, SPD MPD CH. Kemudian juga hadir pada siang hari ini Ibu Eka Efriza, SOS MIKOM. Dan juga pada hari ini nanti juga kita akan bincang bersama dengan KOL kita, yaitu Mbak Nina Dubi Dudam. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, saya berharap kita semua tetap semangat pada siang hari ini. Di Sabtu siang ini, energi kita harus lebih-lebih lagi, karena segera sesaat lagi kita akan mendapatkan insight-insight yang menarik tentunya, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, terutama di bidang digitalisasi. Dan alhamdulillah di tengah-tengah pandemi ini, walaupun kita bertemu, tapi dalam keadaan daring, semoga tidak mengurangi sedikit pun esensi kita atau kecintaan kita terhadap negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Dan tentunya acara ini juga diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo dan juga Informatika Republik Indonesia. Pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian sudah hadir untuk menyaksikan sebuah materi dengan judul Tantangan dan Peluang Pembelajaran Jarak Jauh di Saat Pandemi COVID-19. Dan juga saya menyapa selamat siang kepada seluruh rekan-rekan yang berada di Sumatera Utara, Kabupaten Nias Utara ya, maupun mungkin yang ada di luar. Luar biasa sekali. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai acara yang pertama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan. Baik, berdoa selesai. Sesi selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, sudah selesai dan kembali lagi bersama dengan saya tentunya. Dan sesi selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan speech keynote kita, yaitu dari Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, yaitu Bapak Samuel A. Pangarpan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Cek. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, dan luar biasa sekali ya bahwa literasi digital ini menjadi sebuah pondasi kita, terutama pondasi bagi kita semua yang saat ini gemar sekali atau sering sekali menghadapi digitalisasi berbagai media sosial. Dan hari ini juga sudah hadir KOL kita atau Key Opinion Leader, yaitu Mbak Nina Kardiana yang merupakan owner dari @omobytes, kemudian juga @lulalila.id dan mompreneur. Boleh saya sapa terlebih dahulu. Halo Mbak Nina. Halo, Halo Mbak Nina, apa kabar? baik, alhamdulillah. Banyak apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa baik. Walaupun siang-siang di hari Sabtu, tapi kita harus tetap semangat ya, terutama untuk menebarkan energi positif ke rekan-rekan dan semua peserta yang hadir pada hari ini. Baik, Mbak Nina, kita mau berbincang dulu nih sedikit sebelum nantinya kita mendengarkan 4 narasumber kita memberikan materi. Nah, sekarang kan kondisinya daring ya, segala sesuatu itu selalu dilakukan secara daring ya Mbak ya. Jadi kita Iya. udah nggak bisa lagi nih bertemu langsung. Nah, Iya. selama di pandemi COVID-19, mulai dari Maret tahun lalu sampai dengan sekarang, aplikasi daring apa sih yang sering Mbak Nina sendiri gunakan? Yang pasti Zoom, Google Meet juga ya, karena anak juga sekolahnya masih daring, yang pasti harus dampingi terus. Baik, luar biasa. Ada Zoom, tadi juga ada Google Meet, anak juga masih sekolah dan harus didampingin terus ya. Baik, dan Benar. selanjutnya kalau untuk media sosial sendiri, biasanya Mbak Nina ini pakai apa? Dan biasanya pasti melakukan kegiatan yang kreatif dan juga produktif nih di media sosial. Boleh dong diceritain sedikit nih ke rekan-rekan yang hadir pada hari ini?
Ya, untuk saya pribadi, yang pasti saya memakai Instagram, Twitter, Facebook, Clubhouse, TikTok untuk bisnis, untuk pribadi belum ya. Jadi lagi mencoba untuk jadi anak TikTok nih, Mbak. Mau berusaha jadi anak TikTok ya, karena sekarang kalau kita lihat memang TikTok sedang hype sekali ya, apalagi di kalangan anak muda, betul ya? Mbak Nina mungkin boleh diceritakan pengalaman apa nih yang paling berkesan atau paling menantang selama menggunakan media sosial yang bisa diceritakan pengalamannya mungkin ke rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini? Ya, hal yang menantang yang pasti saya senang banget bikin hal-hal yang konten kreatif gitu untuk di Instagram, untuk di TikTok, untuk bisnis. Saya lagi senang banget untuk mencoba bikin video-video di Reels Instagram gitu. Dan juga untuk masuk di Clubhouse, saya senang mendengarkan beberapa orang untuk mengambil ilmu-ilmu yang pastinya sangat bermanfaat di situ. Jadi apapun yang kita lakukan di sosial media harus kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Betul sekali. Jadi hal-hal yang bermanfaat ini ya yang harus dicari ketika kita melakukan atau menelusuri sosial media ya yang saat ini kita gunakan. Ada Hmm. nggak sih Mbak hal-hal yang mungkin berkesan sekali selama menggunakan sosial media? Yang pasti selama menggunakan sosial media yang berkesan adalah penjualan saya bisa merambah ke beberapa kota yang tidak disangka-sangka dan bisa mendapatkan orderan dari sebuah perusahaan besar. Dengan sosial media saya bisa mengenal beberapa CEO yang ternyata menyukai produk saya. Jadi memang sosial media ini sangat-sangat bermanfaat jika kita menggunakannya dengan sangat baik. Wah, jadi sosial media ini cocok sekali ya buat para pengusaha terutama untuk membangun jaringan bisnis lebih luas lagi ya. Bener banget. Betul, bisa dijadikan sebagai salah satu platform untuk branding ya, Iya, marketing branding luar biasa sekali ya. benar. Baik, Mbak Nina, terima kasih banyak atas bincangnya. Tetapi tetap stay karena kita Sama-sama, akan Mbak. berbincang lagi nih di akhir. Dan juga nanti saya sendiri akan minta tolong Mbak Nina untuk menyebutkan 6 orang penanya yang berhak mendapatkan imani. Jadi ada 10, 4 penanya langsung, 6 lagi nanti akan kita umumkan dan saya akan minta tolong Mbak Nina untuk yang umumkan. Siap ya? Siap, siap. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Nina. Nah, Baik, luar biasa sekali tadi kita sudah berbincang dengan KOL kita. Kita coba gali informasi dan tantangan apa saja sih yang selama ini dihadapi lebih tepatnya saat menggunakan media digital ataupun sosial media. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini, tetap stay karena kita akan segera mendengarkan materi yang luar biasa dari keempat narasumber kita. Di mana narasumber yang pertama ini adalah seorang wanita yang luar biasa tentunya ya, seorang dosen dan juga penulis. Namun sebelum kita beralih ke materi, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu tata tertib. Tata tertib yang pertama, peserta tentunya sudah bergabung di Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai, tepatnya pada pukul 13.30 tadi ya. Kemudian demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang memang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Kemudian yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, nama peserta, kemudian juga nama instansi, contohnya Susiana Universitas Andalas. Kemudian yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera atau on-cam selama acara berlangsung. Kemudian yang kelima, bagi yang ingin bertanya, dapat bertanya melalui kolom chat dengan format nama, pertanyaan apa, ditujukan kepada narasumber yang dimaksud dengan nomor telepon. Dan juga yang terakhir, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Juga saya informasikan bahwa nanti akan ada 10 penanya beruntung yang berhak mendapatkan imani. Ada 4 penanya yang nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber yang dituju, sedangkan 6 penanya lainnya nanti akan kita umumkan di sesi akhir. Baik, langsung saja kita akan menyapa narasumber yang pertama yaitu Ibu Dian Ika Pramayanti SPT MSI yang merupakan dosen dan juga penulis. Halo Ibu Dian. Halo Mbak Mega, Halo Ibu, apa kabarnya Ibu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Hmm. Hari ini tetap semangat ya Ibu ya? Oh iya, selalu semangat biar tetap sehat. Selalu semangat dan juga tetap sehat walaupun siang-siang tapi semangatnya harus tetap seperti semangat pagi ya. Iya, harus itu Mbak. Baik Ibu sudah siap? Sudah,
sudah siap. Baik, dan langsung saja sesi ini saya serahkan kepada Ibu Dian Ika Pramayanti SPT MSI selaku dosen dan penulis. Silakan Ibu. Makasih Mbak Mega selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali ini saya siang-siang bisa jalan-jalan ke Nias Utara bersama Bapak Ibu, guru mungkin ada, kemudian juga masyarakat sekitarnya. Kali ini temanya tantangan pembelajaran jarak jauh di saat pandemi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada para pejabat atau yang mewakili dari Kementerian Kominfo, juga kepada narasumber yang siang hari ini menemani saya, ada Bapak Evalwari, kemudian ada Bapak Rusdian Effendi, juga pada Ibu Efriza. Selamat siang, salam kenal, dan juga key opinion leader kita ada Mbak Nina. Salam kenal Mbak Nina. Langsung saja saya akan share screen materi saya. Ya, mungkin sudah terlihat materinya. Masih menunggu? Ya, sudah terlihat Ibu. Sebentar saya slideshow saja. Oke, sudah terlihat ya? Oke, saya akan berbagi tentang keamanan berinternet, tips dan pentingnya internet sehat. Karena pada saat ini tatap muka nggak jadi lagi, batal lagi. Jadi harus menerima kembali, kita harus jarak jauh lagi. Sebelumnya, perkenalkan saya, nama saya Dianika Pramayanti, saya dosen di sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, Al-Muhajirin di Purwakarta, Jawa Barat. Dan ini ada nomor WA saya, ada email, media sosial, Facebook, IG, dan juga ada web pribadi saya. Boleh nanti dikepoin. Kemudian ini selain dosen, saya juga penulis dan editor. Saya penulis, sudah menulis 35 judul, sudah ber-ISBN. Kemudian juga 42 judul lebih yang sudah saya edit, juga ber-ISBN. Kemudian selain itu, saya juga talent mapping, praktisioner, itu memetakan bakat dan potensi seseorang agar bisa beraktivitas sesuai dengan fitrahnya. Saat ini saya juga sedang kuliah doktor di Asia University Malaysia, jurusannya administrasi bisnis. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan, apa itu internet sehat, kemudian tips supaya siswa dapat belajar online dengan sehat dan aman, juga menggunakan aplikasi yang tepat dan terbarui secara rutin. Kita masuk ke internet sehat, itu adalah sebenarnya sebuah merek gitu ya, yang sama-sama programnya dari Kementerian Kominfo gitu, tapi ini sudah dihak patenkan. Internet sehat dan aman gitu. Nah, ini sebuah program diperuntukkan untuk banyak orang-orang, terutama para pelajar ini, bahwa internet sehat itu adalah salah satu konten yang digunakan dalam sosialisasi. Nah, namanya Insan itu haknya, hak patennya dari internet sehat dan aman. Kemudian hak paten ini penggunanya dipegang oleh ICT Watch dan telah didaftarkan oleh Dirjen Haki, Direktorat Jenderal Haki. Nah, kemudian ini ada regulasi atau aturan-aturan dari pemerintah, ada Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Undang-Undang ITE, kemudian Nomor 25 2009 tentang pelayanan publik, kemudian Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, artinya internet sehat itu adalah proses edukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak, sehingga memaksimalkan dampak positif di internet itu sendiri dan meminimalkan dampak negatif dari internet itu sendiri. Karena internet itu bagaikan dua mata pisau, satunya ada yang tajam, satunya ada yang tumpul. Yang tajam ini istilahnya yang positif gitu ya, yang tumpulnya itu negatif. Jadi ada dua, bisa positif, bisa negatif. Seperti tadi Mbak Nina bilang bahwa saat ini banyak sekali media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan bisa meningkatkan branding dan sebagainya.
Nah, ini di Indonesia tahun 2021 ada sebuah penelitian dari Sosial bahwa eh, konektivitas mobile atau HP di Indonesia itu sekitar 125,6%. Artinya satu orang bisa memiliki dua HP atau dia pakai device-nya dua, pakai laptop sama pakai HP gitu ya. Kemudian yang menggunakan internet itu 73,7%, luar biasa. Dan 61,8% ini menggunakan media sosial, aktif lagi media sosialnya. Saat ini kita melakukan PJJ atau BDR gitu ya, untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi saya sangat miris, kemarin saya melihat di beberapa televisi, kemudian artikel juga ya, adanya learning loss. Learning loss ini apa ya? Menurunnya kompetensi belajar siswa. Benar nggak sih akibat dari PJJ? Tapi kalau saya lihat, saya amati gitu ya, bukan hanya masalah PJJ saja. Mungkin ini terkait dengan semangat, motivasi siswa untuk belajar. Itu katanya selama pandemi ini karena tidak tatap muka sama gurunya, chemistry-nya itu kurang gitu. Jadi hilang saja itu motivasi untuk belajarnya. Dan solusinya katanya harus tatap muka, tapi bagaimana kondisinya masih seperti ini? Masih mengkhawatirkan, ini PPKM katanya mau diperpanjang lagi gitu kan. Nah, yang jadi masalah ini apa sebenarnya? Kalau saya bilang ini adalah akses. Akses dari jaringan, dari sinyal yang katanya kalau di daerah pedalaman, di daerah yang kurang ada sinyal, ini jadi masalah PJJ ini. Tapi jangan khawatir, pemerintah sudah melaksanakan atau membantu para masyarakat untuk menyediakan berbagai infrastruktur untuk mendapatkan sinyal. Tetapi kalaupun belum sampai ke daerah yang terpencil, jangan eh, patah semangat untuk melakukan PJJ ini seperti apa gitu ya. Akses jaringan bisa dicari seperti apapun gitu ya. Tapi yang pertama adalah gurunya harus kreatif dan inovatif. Kalau misalnya nggak ada akses internet, bolehlah gurunya untuk tatap muka datang ke beberapa sekolah gitu, atau ke rumah-rumah anak, kemudian adakan pertemuan untuk belajar di situ 5 orang atau paling banyak 6 orang gitu ya. Kemudian guru juga bisa memberikan materi-materi yang sudah di-download, misalnya gurunya ada akses untuk internet atau sinyal, kemudian diberikan ke siswanya untuk melihat pada saat kita ketemu sama siswanya. Jadi gurunya harus kreatif deh, harus banyak inovasinya, karena saat ini sadar menerima atau tidak menerima harus disadari bahwa kita ada dalam dunia digital. Kemudian kolaborasi dan pendampingan dengan orang tua. Ini yang agak susah sekali disadari bahwa biasanya anak kalau berangkat ke sekolah ya sudah selesai. Ibu-ibunya, orang tuanya bisa ngurusin rumah dan sebagainya. Nah, saat ini anaknya belajarnya di rumah. Orang tua males banget buat dampingi, kadang-kadang saya nggak ngerti pelajaran apa itu sekarang gitu kan. Jadi harus disadari bahwa pendampingan orang tua ini sangat perlu sekali. Kemudian kurikulumnya nggak usah deh pakai kurikulum yang harus KKM-nya seperti tematik yang 8 tematik kayak anak saya itu, tema 8 itu lost, hilang aja, hanya sebagian kecil-kecil saja. Jadi kurikulumnya fleksibel saja. Nah, ini yang jadi tantangan orang tua, bahwa berinternet bagi orang tua itu ada tantangannya karena anak sekarang itu banyak tahu daripada orang tua. Makanya kadang-kadang saya juga kepo nih, anak saya ada 3 yang ABG juga, yang satunya masih kecil gitu ya. Tapi saya kadang-kadang suka kepoin apa sih yang sedang dilakukan, apa sih yang sedang dimainin gamenya gitu. Berusaha untuk tahu karena sekarang generasinya juga user generated content. Dia bikin konten gitu. Nah, saya punya ide buat anak saya nih. Ini PJJ lagi. Saya harus bergerak nih. Nggak bisa saya diemin dia main HP, habis selesai sekolah dia main HP lagi. Seminggu sekali tolong buat konten presentasi apa yang sudah didapatkan 1 minggu itu. Boleh pilih mata pelajarannya apa saja. Silakan buat video. Nah, di situ pembelajarannya banyak banget loh. Bikin ide itu sudah
menggunakan otaknya dia untuk menganalisis, kemudian bikin slide, keterampilan untuk bikin slide, kemudian editing video, kemudian mengupload videonya di YouTube, itu sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk saat ini yang bisa diterapkan. Kemudian berikan kebebasan anak, mau editnya seperti apa, mau idenya seperti apa gitu ya, silahkan gitu. Jadi ini tapi kebebasannya dibatasi sama kita karena ada aturan-aturan itu. Aturannya ditentukan bareng-bareng sama anak. Jangan orang tuanya sendiri yang atur, tapi bareng-bareng komunikasi sama anak. Juga karena kemudahan akses internet ini ya, kalau yang di kota-kota besar ataupun yang sudah ada banyak internetnya pasti gampang. Nah, ini mengenalkan internet pada usia karena beberapa usia itu penting sekali pada saat itu secara psikologi dan mental dia seperti apa sih. 2 kalau 4 jangan deh, jangan dikasih HP, jangan dikasih akses untuk internet gitu. Kemudian 4 sampai 7 dia pengalamannya yang positif, dia follow biasanya. Apa yang dia lihat pasti ditirukan. Kemudian 7 dan 10 sampai 10 itu biasanya mengeksplor. Apa yang dia lihat di YouTube itu akan ditiru sama dia dan dieksplor, akan dilakukan. Dia lihat di YouTube tentang manik-manik apa, dia minta sama orang tuanya untuk dieksplor. Seperti anak saya yang umur 8 tahun, liburan kemarin itu dia lihat YouTube, terus di YouTube dia lihat barang-barang bekas apa gitu ya, dia ikutin. Jadi di rumah ini banyak barang-barang bekas, kardus, botol gitu ya, buat dia jadi prakarya. Kemudian 10 sampai 12 tahun membantu mengarahkan kebebasan, sudah mulai ABG nih. Kemudian 12 sampai 14 tahun jangan sampai ada bertukar foto atau pertemuan dengan face to face, ini terutama yang perempuan gitu ya, dengan orang yang baru dikenalnya di media sosial. Kemudian 14 sampai 17 melakukan hal-hal yang berisiko tinggi. Ini hati-hati, perlu pendampingan komunikasi yang jelas antara orang tua dan anak. Nah, ini dia ada sebuah poster bagaimana kita harus berperilaku aman di dunia online. Yang pertama, selalu hindari posting data atau informasi yang memang data pribadi kita seperti nama, alamat, sekolah ataupun rumah, kemudian tanggal lahir. Kemudian yang kedua, simpan, ingat dan simpan passwordmu untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiganya, selalu log out atau log off setelah masuk di beberapa aplikasi. Dan selanjutnya yang keempat, waspada jika berkomunikasi dengan orang yang baru kenal. Dan yang kelimanya, patuhi batasan umur. Seperti di Facebook dan IG sudah ada, tetapi di Twitter, TikTok itu belum ada batasan umur. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai beberapa aplikasi untuk parental control. Nah, ini yang internet sehat dari relawan TIK. Jangan mudah dan jangan takut. Jangan mudah menyebar informasi yang tidak jelas, hoax, ada kebencian, kemudian bullying dan saling serang. Jangan takut jika kalau ada korban, kita merasa sebagai korban atau menemukan konten negatif di internet, segera lapor di aduankonten@kominfo.go.id. Selanjutnya ini, 7 tips internet sehat pada saat PJJ. Ini PJJ dilakukan di rumah, jadi internet sehat dan aman pastinya paling bisa berhasil kalau orang tua mau mendampingi karena dilakukan di rumah. Dan ada kolaborasi atau kerjasama dengan guru. Jangan bu gurunya atau bapak gurunya bilang nanti kalau ada kendala diskusi dengan saya. Tapi tolong setiap minggu komunikasi sama bapak ibu di rumah, orang tua siswa, apa yang dirasakan sama anak. Kita nggak bisa melihat loh anak siswa kita itu seperti apa. Yang bisa lihat orang tuanya. Orang tuanya sibuk secara pekerjaan gitu ya, itu akan hilang aja ada karakter-karakter anak, kemudian perkembangan pertumbuhan anak gitu ya. Jadi yang pertama tetapkan aturan tadi, aturannya bersama dengan anak untuk melakukan secara tertulis. Yang keduanya dampingi anak saat dia berinternet. Ini wajib ya, sambil masak-masak juga bisa. Saya juga seperti itu dan letakkan PC, HP, laptop itu di ruang keluarga. Nggak ada HP, PC di ruang kamar. Saya tidak mengizinkan. Jadi anak saya yang pertama ada di kamarnya tapi dibuka, yang kedua di ruang tamu, di ruang keluarga, yang anak ketiganya di meja kerja saya. Semuanya saya bisa lihat. Kemudian batasi waktu bermain internet. Ini tadi ditaruh di dalam aturannya. Jangan dibiarkan dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Jam 10 malam semua HP taruh di kamarnya mama. Semuanya, nggak ada alasan apapun. Pertama luar biasa, saya ngomel aja, tapi alhamdulillah kesininya nurut. Kemudian
berikan alasan dan penjelasan. Kenapa? Jam 10 harus selesai. Ini pada saat pandemi ini banyak sekali yang terkena karena dia begadang, karena kurang tidur. Imunitasnya pada saat dia tidur itu berkurang karena metabolisme harusnya istirahat, tapi digunakan buat melek aja. Itu akan cepat terkena loh. Mau seperti itu? Saya bilang gitu. Jadi akhirnya dia nurut. Pagi-pagi subuh bisa bangun pagi. Kemudian ajarkan literasi media digital. Itu tadi, kasih challenge, bikin konten yang bisa dia menganalisa, kemudian dengan PD-nya dia mengupload di YouTube gitu ya. Sekarang mah anak muda pede aja upload konten-konten dia di TikTok, di YouTube gitu. Kemudian aktifkan software parental control. Yang terakhir ini beberapa aplikasi pengaman untuk Bapak Ibu orang tua di rumah juga pakai konten-konten negatif dengan jalan filter pengaman perangkat melalui aplikasi atau ASP atau DNS. Itu adalah sistem yang antara IP address. Kemudian parental controlnya biasanya pakai NetNanny, Kakatu, Quiz Studio. Dan blog situs bahaya biasanya pakai dnsnawala.com ini ya. Kemudian antivirus, ada AVG antivirus dan sebagainya. Nah ini digital safety-nya pakai antivirus, jangan asal klik atau oke. Kemudian buat passwordnya yang susah, jangan 1, 2, 3, 4, 5 atau tanggal lahir. Nah, itu dihindari. Agak susah pakai karakter dan tagar dan sebagainya. Perbarui software atau aplikasi diupdate selalu, kemudian gunakan HP PTS dan gembok ini seperti yang di hijau ini ada gemboknya. Kemudian akses sumber ajar yang aman dan kredibel seperti ruang guru, rumah belajar, Kuiper, Zenius dan sebagainya yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Hindari wifi publik walaupun ini gratis, hati-hati. Di sini banyak sekali yang namanya malware, kemudian banyak sekali konten-konten negatif, hoax, kemudian banyak virusnya juga pakai wifi publik. Terakhir dari saya, karena internet sehat dan aman itu dimulai dari rumah, dan keluarga di rumah adalah sumber kebahagiaan utama bagi anggotanya, mari bersama-sama kita wujudkan internet sehat dan aman di rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dianika Pramaya. atas ya semangat belajarnya ya karena memang tidak bertemu dengan guru mungkin di sekolah ya. Tapi don't worry, be happy ya. Ya. Karena banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan banyak challenge. Yang tadi sudah Ibu sebutkan bisa diminta anak untuk membuat sebuah video presentasi, memaparkan apa yang sudah dipelajari selama 1 minggu, betul ya? Iya. Betul sekali. Dan juga tadi satu lagi, salah satu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, jangan hanya berkomunikasi dengan anaknya saja, tetapi melainkan harus giat berkomunikasi dengan orang tuanya, karena orang tua yang paling tahu perasaan anak tersebut kalau di rumah ya Bu ya. Iya, betul Mbak Mega. Baik, luar biasa sekali, banyak sekali pemaparan tentang internet sehat yang tadi sudah diinformasikan. Salah satunya untuk kita sebagai orang tua, taruh gadget maupun laptop bukan di kamar masing-masing, tapi di ruang tamu supaya apapun yang dilihat oleh anak itu kita bisa tahu ya Bu ya. Salah satu internet sehat yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dian yang luar biasa sekali. Baik, Ibu Dian Ika Ramayanti, terima kasih banyak Ibu atas materinya. Mohon untuk tidak kemana-mana, karena nanti di sesi akhir akan ada satu orang penanya beruntung yang akan saya persilakan untuk bertanya langsung kepada Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mega. Terima kasih kembali Ibu, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang sudah hadir. Tadi kita sudah mendengarkan materi tentang internet sehat ya, atau internet safety yang bisa kita lakukan, bisa kita wujudkan, terutama selama kita masih berada dalam fase pembelajaran jarak jauh, apalagi yang kita ketahui di Jawa dan Bali, PPKM diperpanjang sampai dengan akhir Juli nanti ya. Kabarnya sih seperti itu.
Baik, juga saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu cek YouTube channel kita karena banyak sekali video-video cakap digital yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat dan juga saksikan. Juga silakan untuk follow sosial media kita, Instagram dan juga YouTube kita, Instagram dan juga Facebook fanpage kita di @cyberkreasi. Baik, dan langsung saja saya akan beralih ke narasumber yang kedua. Ya, kalau tadi Sri Kandi digital, nah kalau ini berubah nih ya. Baik, saya akan menyapa langsung Bapak Evaluari ACC yang merupakan Sekretari Jenderal International Coaching Federation atau ICF Indonesia dan CEO Leadership Resources Indonesia. Kepada Bapak Evaluari, halo Bapak. Selamat siang Mbak Mega. Selamat siang Bapak, Apa bagaimana kondisinya kabar? hari ini? Sehat-sehat, alhamdulillah. Sehat luar biasa sekali. Terlihat preparation sekali ya Bapak ya. Iya, iya. Sudah siap ya Bapak hari ini untuk memberikan banyak materi juga insight-insight kepada rekan-rekan yang hadir. Iya, baik. Baik. Baik, dan langsung saja ini dia narasumber yang kedua yaitu Bapak Evaluari ACC. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mega atas waktu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat bos kalian yang berbahagia pada siang hari ini. Ya, salam kenal, saya dengan Eval. Dan saya juga ingin menyapa terlebih dahulu para narasumber, ya, Ibu Dian. Apa kabar Bu Dian? Sehat-sehat ya Bu. Kemudian Pak Rusdian Effendi, kemudian juga Bu Eka Efriza, dan juga Key Opinion Leader ya Mbak Nina yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kita mendoakan semoga teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, semoga cepat sembuh, dan juga teman-teman yang sedang beraktivitas semuanya dalam keadaan lancar semua. Baik, saya akan berbicara mengenai topik pagi siang hari ini, dan saya akan membuka dulu slide saya. Oke, ini tema yang hampir sama tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Dian mengenai bagaimana tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di saat pandemi saat ini. Oke, ini background saya. Saya seorang professional coach dan sekarang dipercaya sebagai salah satu pengurus di International Coaching Federation di Indonesia ini. Ya. Oke, berbicara mengenai abad saat ini, ya, ada ungkapan yang menarik dari Alvin Toffler. Dia mengatakan bahwasanya orang yang buta huruf itu katanya di abad saat ini adalah bukan orang yang mereka tak bisa baca atau menulis, tapi mereka yang orang-orang yang tak bisa mempraktekkan ya 3 hal: learn, unlearn, dan relearn. Ini menarik nih. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat semua bicara mengenai learn adalah bagaimana kita menjadi orang selalu pembelajar, mempelajari hal-hal yang baru ya tentunya. Dan unlearn adalah kita kemudian melupakan hal-hal yang tidak relevan lagi dengan kita. Ya, kita kalau ketemu orang misalnya ya biasa ya ketemu dengan orang salam kemudian juga mengatakan ya sapa dia dan juga kemungkinan akan melakukan salam peluk dan sebagainya ya, tapi di era saat ini di pandemi ini tentu ini bukan hal lagi yang relevan gitu. Kita melupakan lagi. Jadi dengan cara yang baru ini normal ini orang bertemu nggak lagi dengan salaman ya, tapi dengan sapa kemudian dengan tanda isyarat aja. Dan yang ketiga adalah relearn ya, kita kembali belajar hal-hal yang baru ya. Hal-hal yang kemudian kita lupakan yang tadi ya, kita belajar hal-hal yang baru. Nah, kenapa ini penting sekali teman-teman sekalian? Kita berada di abad yang dikatakan era digital ya. Yang saat ini kita berada di yang dikatakan dengan society 4.0, berada bagaimana menggunakan semua hal yang sifatnya Internet of Things, menggunakan big data, menggunakan artificial intelligence. Nah, kemudian mengarah kepada 5.0. Perbedaannya apa? Ini bagaimana mengintegrasikan, mengharmoniskan ya kecanggihan teknologi ini menjadi kebutuhan manusia dan menyeimbangkan semua kemajuan itu dengan mengintegrasikan ruang ya, ruang maya dengan ruang fisik ini. Jadi
saat ini bagaimana kita menggunakan semua itu, pembelajaran jarak jauh, ini merupakan salah satu bentuk ya, bagaimana kita kemudian bersiap untuk masuki yang namanya masyarakat society 5.0. 5.0. Nah, jadi ini yang merupakan dengan dikatakan dengan era digital. Ya, tentu kita mengalami suatu perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Dan perubahan kemudian mengakibatkan kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Tapi walaupun demikian, yang kedua kompetensi, yang ketiga karakter, ya gabungan antara karakter, kompetensi dan juga literasi. Tiga hal ini yang kemudian sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di abad 21 ini. Literasi apa yang dibutuhkan? Ya, kita hari ini belajar literasi digital, belajar mengenai scientific literasi, belajar mengenai financial literasi dan sebagainya. Tetapi kemudian juga dibutuhkan namanya kompetensi, ya, kemampuan untuk memecahkan masalah, kreativitas berpikir, communication yang baik, kerjasama yang baik, kolaborasi, dan juga dibutuhkan karakter, ya, ya kemampuan inisiatifnya, persistennya, resiliennya kuat menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Kita dikatakan menghadapi suatu ombak yang begitu besar, ya, ombak yang begitu luar biasa. Kita berada di kapal yang berbeda ternyata. Ya, kemudian juga kemampuan kepemimpinan. Jadi hal-hal ini merupakan suatu skill yang sangat dibutuhkan menghadapi era tantangan di abad 21 ini. Dan kita sudah paham betul ya ada literasi digital yang saat ini kita lagi pelajari bersama gitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, ini tujuannya apa? Supaya kita sangat fasih learning lagi ya dan juga unlearn lagi hal-hal yang memang yang tidak relevan buat kita yang ke depannya ya. Nah, dilihat dari data yang diluncurkan ya ternyata di dunia ini ada 4,6 miliar pengguna internet. Artinya apa? Sebagian besar ya 60% di dunia ini sudah terkoneksi dengan internet semuanya. Jadi dengan gampangnya setiap orang untuk kemudian saling berhubungan dengan internet. Nah, di Indonesia sendiri ya, itu ada 202,6 juta penduduk yang menggunakan internet. Artinya 73,7% sudah menggunakan internet. Dan kemudian dilihat kebanyakan juga adalah yang digunakan adalah YouTube kebanyakan. Ya, maka kemudian orang sudah meninggalkan TV mainstream, TV biasa, orang lebih bisa menggunakan YouTube, menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, ya, atau Facebook dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang Indonesia ini saat ini sudah menggunakan YouTube sebagai menjadi media sosial. Namun semua itu adalah kelebihan. Di balik semua itu tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua, ya sebagai guru. Nah, kemudian di masa pandemi ini kemudian riset menunjukkan bahwasanya lebih dari 91 orang kemudian terdampak oleh penutupan sekolah. Ini merupakan suatu tantangan buat kita. Bagaimana kita tadi menjadi orang yang selalu meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita, ya. Apapun itu literasinya kemudian, tetapi di masa pandemi ini kita menghadapi tantangan penutupan sekolah. Jadi inilah merupakan tantangan yang besar yang dihadapi. Oleh karena itu, ya sahabat-sahabat semua, bos kalian yang berbahagia, kita harus menggunakan tools-nya. Apa tools-nya? Banyak sekali tools yang bisa digunakan ya. Bisa menggunakan saat ini menggunakan Zoom misalnya, menggunakan Google Meeting, menggunakan Microsoft Meeting, ataupun menggunakan tools-tools lainnya. Yang kemudian ini merupakan pendukung kita untuk masuk ke dalam 5.0 society tadi. Ya. Nah, ini contoh beberapa yang sudah biasa digunakan juga ada Webex, kemudian ini juga aplikasi yang dikembangkan dari orang-orang yang tadinya juga adalah orang-orang yang mengembangkan untuk Cisco System, kemudian menggunakan Zoom. Zoom lah yang paling banyak digunakan saat ini ya. Orang sudah familiar dengan Zoom ya. Zoom ini kan juga diberikan aplikasi yang tidak berbayar untuk penggunaan yang tidak lama, bahkan juga untuk sekolah yang kemudian terdampak juga bisa kita daftarkan ya di Amerika tentunya mendapatkan Zoom yang gratis dengan durasi yang begitu panjang. Nah, Zoom ini kemudian merupakan media kita untuk pembelajaran jarak jauh kita. Kemudian juga menggunakan Google Classroom gitu ya.
Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, bahwasanya menghadapi tantangan di abad 21 ini, yang dibutuhkan adalah bagaimana seorang siswa untuk active learning, ya, belajar hal-hal baru lagi, ya. Bagaimana kemudian dia memiliki juga resilience, ketangguhan dia menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan flexibility, ya. Berada di kondisi yang nggak nyaman, kemudian berada di kondisi yang fear zone misalnya, ketakutan, kecemasan, dan kemudian dia belajar lagi hal yang baru, learning zone, dan kemudian baru kita menghadapi bisa untuk bertumbuh dan berkembang kembali. Itu dikatakan dengan tantangan di masa pandemi saat ini. Jadi yang paling penting adalah setiap orang, setiap siswa itu harus memiliki namanya self management diri dia. Jadilah orang yang proaktif misalnya. Jadi orang yang punya tujuan yang jelas. Jadilah orang yang kemudian bisa untuk mengelola waktu-waktu mereka dengan baik gitu ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, kita bicara saat ini mengenai etika digital ya. Bagaimana kemampuan individu untuk menyadari betul bahwasanya apapun yang dia lakukan, apakah dia mencontohkan dirinya, mempertimbangkan semuanya, tentu dengan tata kelola etika yang baik sehari-hari kita. Misalnya ketika melakukan meeting misalnya, apa yang dibutuhkan? Ya, yang dibutuhkan adalah ketika melakukan meeting seperti saat ini atau mungkin pada waktu siswa dengan guru menyampaikan interaksi sebagainya. Yang pertama kali adalah harus adanya trust, kepercayaan. Ya, jadi antar antar siswa, antar guru, antar apa namanya orang tua dan juga eh, seorang ini apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah etikanya. Jika bertanya misalnya, ya hendaknya menyampaikan salam dulu misalnya, sapa dulu gurunya, menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, bahasa-bahasa yang sopan, intonasi yang tepat misalnya. Kemudian ketika misalnya menyampaikan pesan itu harus benar-benar langsung pada poin utamanya, jangan bertele-tele sehingga orang pun juga sangat lama menunggu kita, ya karena kan kita dibatasi waktu juga ya. Tidak boleh berlama-lama kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini ya. Dan juga pada waktu menghubungi telepon misalnya, sebaiknya kita izin dulu, Bapak, Ibu misalnya, ada nggak waktu untuk diskusi misalnya, boleh nggak saya telepon? Kadang-kadang ya ketika lagi sedang apa, tiba-tiba langsung ditelepon, ini juga satu etika yang mesti diperhatikan juga gitu ya. Ya, jadi pembelajarannya yang begitu diatur, tidak banyak hal-hal yang kemudian permintaan-permintaan yang sesuai dengan apa yang kita pakai bersama. Baik, Bapak sekalian yang berbahagia, bicara mengenai etika juga sama tadi ketika kebanyakan orang Indonesia menggunakan YouTube, maka tadi juga dia sampaikan oleh Budian mengenai bagaimana setiap orang itu merupakan user integrated content ya. Setiap orang ya, anak kita juga sama. Ya, sekecil apapun dia, anak saya usia 10 tahun, dia sudah punya konten YouTube yang begitu banyak ya. Punya subscriber misalnya hampir 1.000 orang dan sebagainya. Tapi harus diawasi semua itu. Kenapa? Karena bisa aja kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalnya. Ya, mengunggah hal-hal yang dilarang, ya, yang mengandung kebencian misalnya. Ada ancaman-ancaman yang membahayakan anak kita, ya. Atau mungkin hal-hal yang sifatnya profesi, ya. Hal-hal yang sifatnya kemudian kekerasan, spam dan sebagainya. Ini harus kita waspadai. Oleh karena itu, yang tadi disampaikan Ibu Dian adalah bagaimana kita kemudian selalu melakukan pembicaraan, melakukan komunikasi dengan kita, jangan sampai mereka kemudian mengunggah konten-konten yang sifatnya negatif gitu ya. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, ya selalu ingat bahwa apa yang disampaikan oleh kita itu merupakan tulisan kita, itu merupakan wakil dari apa yang kita sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, yang kita sadari adalah yang kita sampaikan itu adalah bagaimana mengkomunikasikan. Sementara kita sadar betul bahwasanya ini kan hal hubungan relation dengan orang, dengan manusia. Oleh karena itu, etikanya adalah bagaimana kita kemudian bisa untuk mengendalikan emosi kita. Menggunakan bahasa-bahasa yang santun, menggunakan tulisan-tulisan yang bijak, bahasa yang jelas, menghargai orang lain. Jangan sampai kemudian kita, mohon maaf ya, di sosial media misalnya,
melakukan bully, ya, melakukan ancaman, menghina orang lain dan sebagainya. Karena kalau itu yang terjadi, ya orang merasa misalnya dihina, ya dia bisa membawa itu ke ranah hukum, ya. Gitu. Ini sudah banyak kejadian lah orang-orang kemudian yang dipenjara karena memang dia tidak menggunakan sosial media dengan bijak, karena memang tidak menggunakan. Nah, anak kita ya mungkin karena kurang tahu, kurang paham segala macam, mesti kita sampaikan masalah ini, perlu disampaikan bagaimana kita menggunakan ya internet dengan etika-etika yang baik. Nah, kemudian etika ketika berbicara mengenai meeting misalnya, ya, ketika misalnya menggunakan kemudian online ya, ya tentu kita harus sampaikan gunakan pakaian yang tepat ya. Jangan sampai kemudian mohon maaf nih ya pakaiannya ya kurang sopan ya, atau mungkin tiba-tiba dia pakai celana yang pendek, tiba-tiba dia ikut meeting, kemudian tiba-tiba dia tanpa sadar, kemudian dia ngangkat gitu ya, lalu eh, kelihatanlah hal-hal yang kurang sopan gitu ya. Kemudian juga hindari ya sambil makan, sambil minum, ngobrol. Ya. Artinya apa? Ini kita nggak menghargai orang lain gitu ya. Nah, ketika kita nggak berbicara, sebaiknya di-mute dulu sehingga tidak mengganggu ya jalan proses meeting itu terjadi. Ya, perhatikan betul apa sih sebetulnya orang bicarakan. Jangan waktu pembicaraan, kemudian ketika kita meninggalkan ruang, ya sebaiknya kita dengan sopan, jangan tiba-tiba left saja misalnya, tapi dengan kalau memang perlu hal-hal yang mendesak ya kita sampaikan di chat room ya, mohon maaf misalnya ada hal penting ya anak sakit atau mungkin ada hal-hal lain yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Dan sebaiknya memang kita ketika berbicara ya kita kameranya di on kan sehingga ada komunikasi ya antar kita sebagai orang yang mendengarkan meeting itu. Baik, nah sekarang kita masuk ke dalam bagaimana permasalahan ya pembelajaran daring yang saat ini terjadi. Kadang-kadang ya mungkin kebanyakan di daerah Indonesia, nggak semua di Indonesia, tapi daerah-daerah yang jauh di sono misalnya ya, di Papua ataukah mungkin di daerah yang sangat jauh itu kan memang secara jaringan kurang bagus ya. Oleh karena itu ya coba solusinya gimana? Bagaimana kemudian anak-anak kita ini bisa belajar dengan lebih baik lagi. Nah, pada waktu pembelajaran juga ya, medianya yang digunakan itu oleh guru jangan monoton gitu ya. Sehingga dia merasa jenuh ya. Lakukan dengan menggunakan visual, pembelajaran visual, gunakan dengan cara menggunakan gerakan-gerakan kinestetik misalnya. Gunakan dengan pembelajaran auditori ya. Suara-suara yang mungkin membuat mereka menjadi senang. Jadi buat suasana yang begitu variatif. Ya. Mereka membuat jadi lebih bervariasi. Nah, sahabat-sahabat semua, Bapak sekalian, jadi hal-hal seperti ini mesti kita perhatikan ya. Bagaimana kita kemudian mengupayakan pembelajaran yang lebih bervariasi. Bila perlu, jangan hanya menggunakan Zoom saja. Sekali-kali gunakan pembelajaran mengenai menggunakan Telegram misalnya atau WhatsApp misalnya. Jadi ada variasi digunakan ya. Mungkin dia juga jenuh menggunakan Zoom terus nih gitu ya. Sekali-kali gunakan WhatsApp ya. Sekali-kali gunakan oke, kita akan belajar ya, tolong bisa dikumpulkan tugasnya melalui WhatsApp, kemudian sama-sama kita evaluasi gitu ya. Jadi ini akan lebih merasakan variasinya. Dan memang sebaiknya ketika pembelajaran adalah pembelajaran yang interaktif seperti ini, langsung live ya, sehingga ini akan meningkatkan engagement dari siswa kita. Nah banyak sekali, yes, waktunya habis. Bapak mohon maaf waktunya 5 menit lagi ya. Oke, baik, sedikit lagi ya. Baik, Nah terima kemudian kasih Bapak. ya baik, terima kasih. Jadi kemudian berbicara mengenai pembelajaran ya, banyak sekali kemudian bisa kita gunakan learning management system ya. Ada ruang belajar, kemudian juga ada Microsoft Teams, juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa digunakan sebagai learning system kita. Nah, kalau Anda ingin juga lebih mencoba, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang kemudian bisa kita gunakan sebagai media untuk pembelajaran kita ya yang digunakan.
Baik, ini saya kira tadi juga sampaikan oleh tadi Budian, bagaimana kita kemudian menggunakan mindset pola pikir, ya, pembelajaran eh, yang tadinya teacher learning center dialihkan kepada student learning center. Jadi pusatnya adalah bagaimana siswa yang lebih aktif gitu ya, memberikan pembelajaran. Dan kemudian juga siapkan pembelajaran yang dengan baik, ya, ada video, ada referensinya, dan juga berikan hal-hal yang sifatnya sangat aplikatif gitu ya. Ini contoh beberapa situs pembelajaran yang bisa kita gunakan ya, sehingga kita bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Baik, Bapak sekalian, teknologi merupakan suatu tools ya, tapi bagaimana peran daripada guru itu yang paling penting sekali, bagaimana memberikan semangat, memberikan motivasi kepada siswanya, sehingga pada waktu pembelajaran saat ini ya, orang tua atau guru bisa menjadi perannya seperti yang disampaikan oleh guru kita ya, sebagai ingar sesuatu ngelodo ya, jadi memberikan contoh, memberikan teladan di depan kita, dari Imam Dimangun Karso, memberikan semangat ya, kemudian juga memberikan dorongan di belakang untuk Dori Handayani. Jadi inilah peran kita sebagai orang tua, sebagai guru ya, bagaimana di masa pandemi ini membuat anak kita menjadi fun ya, belajarnya senang gitu ya, sehingga tidak menjadi hambatan untuk bisa menjadi orang-orang yang siap menghadapi tantangan di abad 21 ini. Mbak Mega, itu saya kira apa yang saya sampaikan, ya, kita bisa diskusi lebih jauh lagi mengenai ini. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Evaluari, sudah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua tentunya ya Bapak ya. Tadi kalau boleh saya simpulkan sedikit, ada fakta yang menarik ya Pak. Ternyata saat ini pengguna internet di dunia ada sekitar 6,4 miliar. Jadi sangat banyak sekali ya. Dan fakta yang menarik, mayoritas banyak sekali orang yang menggunakan YouTube. Artinya sudah beralih dari TV sekarang ke YouTube. Dan tadi juga sudah disebutkan ada berbagai skill sebagai seorang personal yang harus dimiliki terutama di tahun 2025 nanti ya. Salah satunya adalah fleksibel, management time, dan juga bisa fokus terhadap tujuan. Jadi fleksibel terhadap teknologi, juga fleksibel terhadap pekerjaan-pekerjaan yang datang tentunya. Dan tadi yang sangat amat saya note nih untuk Bapak dan Ibu guru, ternyata salah satu tips nih supaya pembelajaran kita jadi lebih seru lagi, medianya jangan monoton ya Pak ya. Ya. Medianya nih harus kreatif, mulai dari visual, mulai dari auditori, karena banyak sekali platform-platform yang bisa kita gunakan ya Pak ya. Bukan hanya Zoom saja, tapi juga ada Google Classroom, atau mungkin juga ada platform-platform lainnya ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Eval. Tetap Makasih. standby. Ya. Jangan kemana-mana dulu, karena nanti di sesi akhir akan ada satu penanya yang beruntung yang akan bertanya langsung kepada Bapak. Ya, makasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, siang rekan-rekan sekalian, kita akan beralih ke narasumber yang ketiga. Namun sebelumnya saya informasikan kembali bahwa akan ada 10 penanya beruntung yang akan mendapatkan e-money, di mana 4 penanya bisa bertanya langsung dengan narasumber yang dituju, sedangkan 6 penanya lainnya namanya akan kita sebutkan di sesi terakhir. Ya, jadi silakan untuk bertanya di kolom chat komentar. Baik, dan langsung saja kita akan beralih ke narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Rusdian Effendi, SPD MPD CH, yang merupakan penggiat literasi digital dan juga YouTuber. Halo Bapak Rusdian. Halo. Halo ya, Bapak. Halo Mbak. Ya, halo Mbak Mega. Ya Bapak. Tunggu. Diri dulu. Tampak ya di layar share screen saya. Terbagi. Oke. Baik, dalam sesi ketiga ini saya membawa subjudul kecil tentang peningkatan kualitas
literasi melalui media digital di masa pandemi. Nah, untuk kali ini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Rusdian Effendi, SPD MPD. Saya beralamat di Jalan Sakti Lubis, Gang Bali nomor 26. Ini nomor WA saya, nomor telepon saya juga. Kemudian bentar. Kebetulan saya tugas pendidikan S1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Unimed, di IKIP Medan, dan S2 saya di Pendidikan Bahasa dan Sastra UMN. Ini pekerjaan saya sebagai guru ASN di MTS Negeri 1 Medan dan dosen Bahasa Indonesia di UINSU sebagai tenaga honorer. Kemudian pekerjaan saya selain itu adalah fasilitator di Sumatera Utara dan Kemenag, juga sebagai asesor BNSP dan konten kreator. Nah, untuk sebagai subjudul kita kali ini, karena tadi saya berbicara tentang peningkatan kualitas literasi melalui media digital di masa pandemi ini, perlu kita pahami konsep digital learning dulu. Jadi digital learning ini merupakan konsep pembelajaran, konsep pembelajaran di mana pembelajaran itu berkembang sebagai upaya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang terpadu dengan membangun konektivitas antara komponen dalam bidang pendidikan. Sehingga dengan ada konektivitas itu, pendidikan itu akan lebih fleksibel dan dinamis. Nah, di sini fenomena yang akan muncul dari desakan kebutuhan itu adalah ada dua hal. Desakan kebutuhan yang mendesak akan pentingnya media digital dalam proses pelayanan prima di masyarakat. Ini termasuk pembelajaran karena fenomena pandemi COVID ini memunculkan desakan ini, gitu. Dan ini sangat penting sekali karena pembelajaran digital ini harus mau tidak mau kita didesak berkebutuhan untuk menggunakannya, gitu, Mbak. Kemudian yang kedua, fenomena ini dari COVID-19 ini memunculkan dua gejala. Gejala yang kedua memunculkan stigma beragam dari masyarakat yang mau tidak mau dia harus menerima konsep digital ini. Jadi ini sebagai kebutuhan primer dari para guru. Sehingga yang dulunya kita para guru itu dikenal istilahnya gaptek, tapi mau tidak mau desakan-desakan kebutuhan ini kita harus bisa mensinkronisasinya hingga pembelajaran itu lebih menarik. Nah, kalau kita bicara ini ada konsep yang disebut dengan legowo. Nah, konsep legowo ini ya bahasa Jawa ya Mbak ya. Jadi konsep legowo ini memberikan interpretasi bagi kita secara positif untuk memaknai bahwa konsep digitalisasi itu dalam segala bidang. Jadi kita harus menerima perubahan-perubahan apalagi pada masa pandemi ini diharapkan para guru itu bisa legowo memberikan sesuatu makna yang lebih berarti untuk pembelajaran itu bisa diberikan dengan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas literasi melalui media digital pada masa pandemi ini. Next. Next. Sebentar ada salah sedikit dengan ini. Saya minta bantuan kepada moderator untuk bisa membantu di screenshot saya juga memang agak kendala laptop ini. Ya. Baik, Bapak. Oh, sudah ya, Pak ya? Jadi cadangan ya. Jadi kita lanjutkan. Untuk media pembelajaran ini yang berteknologi digital ini menurut riset yang sudah dilakukan oleh lembaga We Are Social, itu di hasil riset tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini sebenarnya merupakan sumber daya yang sangat besar untuk memperdayagunakan internet. Dan mereka itu memiliki kemampuan untuk menggunakan internet secara teknologi digital dengan baik. Tetapi hal yang perlu menjadi pikiran buat kita semua bahwa hasil penelitian riset ini pemanfaatannya ternyata masih bersifat hiburan atau entertain. Jadi melalui hal-hal inilah dari masa pandemi ini terkadang kita berbicara dari sudut-sudut positifnya ya, bahwa adanya pandemi ini memberikan sugestivitas tinggi terhadap kita masyarakat Indonesia untuk lebih mampu mencari celah atau kompetensi-kompetensi kita yang ada selama ini
untuk lebih mampu menunjukkan kreativitas kita gitu. Jadi tidak lagi memanfaatkan media digital ini sebagai hiburan gitu. Karena kan kita lihat anak-anak kita selama ini sibuknya gadget ya. Gawai itu dijadikan media untuk menggunakannya sebagai anak-anak bermain gitu. Tetapi dengan adanya mungkin pandemi ini dari sudut pandang hal-hal yang positif terhadap perkembangan teknologi itu memberikan sugestivitas tersendiri ternyata buat kita masyarakat Indonesia untuk lebih menggunakan teknologi digital ini dengan bijak. Gitu. Oke, kita punya kendala next selanjutnya ini. Ada sebuah renungan dan inspirasi kita bersama bahwa apapun yang kita harapkan dari Bapak Ibu guru di sini adalah seperti yang diucapkan oleh Mbak Diah tadi ya, narasumber pertama. Saya sangat termotivasi tadi bahwa guru itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Jadi chemistry-nya itu kalau lagi pembelajaran digital ini memang katanya chemistry-nya itu nggak dapet gitu karena guru itu tidak langsung tatap muka gitu. Jadi dari sini kita bisa ambil sebuah hikmah bahwa inilah dia pentingnya bahwa secanggih apapun teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru. Tetapi guru akan tergantikan bila tidak mau belajar teknologi. Jadi dengan hal ini kita memberikan renungan gitu. Jadi saya sebagai kalau saya bilang content creator, sebagai YouTuber di sini memberikan berbagi ilmu atau berbagi motivasi buat teman-teman sekalian para guru, para rekan-rekan untuk mencari kata-kata bahwa kata guru yang tatap pembelajaran jarak jauh ini chemistry-nya nggak dapat, bagaimana supaya bisa dapat. Nah, itulah yang menjadi inspirasi buat saya untuk bisa menjadi guru yang baik. Sehingga termotivasi saya menjadi seorang YouTuber karena bergerak dari pembuatan video pembelajaran. Nah, ada beberapa tips guru untuk memulai literasi digital ini. Yang pertama, bagi rekan-rekan tuh jangan pernah malu untuk belajar. Jadi saya sudah menanamkan konsep yang pertama ini gitu. Saya belajar, saya memberikan pelajaran kepada siswa saya, tetapi dalam konsep digitalisasi, apabila siswa saya lebih baik, saya juga tidak malu untuk memberikan dan bertanya kepada siswa saya. Bahkan kepada anak saya juga menjadi rekan saya untuk memberikan pengetahuan bersama tentang literasi ini. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah hilangkan budaya minder akan gaptek. Kadang-kadang di setiap pelatihan-pelatihan kita guru ini kadang karena pelatihan pembuatan video gitu, kita agak kurang masalah mengupload dan lain sebagainya kadang-kadang, sehingga ada saja kita rasa minder untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang berbentuk literasi digital. Nah, kegiatan ini hilangkan persepsi ini gitu. Jadi budaya minder itulah yang akan membuat kita mundur gitu. Itu pernah saya alami dan saya sekarang berusaha untuk berpikir maju, mindset kita ubah. Jadi para rekan guru semuanya, saya adalah contoh bagi guru-guru yang dulunya minder dan gaptek terhadap literasi digital ini, tetapi karena usaha dan tips-tips yang ada ini kita lakukan, mudah-mudahan ini memberikan sharing bersama kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian yang ketiga, kita rajin bertanya, berdiskusi dan sharing antar sesama guru, kepada sesama teman tentang adanya perubahan-perubahan yang ada di proses digitalisasi dan komputerisasi ini, sehingga perkembangan apapun kita bisa mengikutinya dengan baik. Dan yang keempat, tuangkanlah ide kreatif sekecil apapun. Jadi awalnya saya mengikuti sebagai YouTuber ini juga beranjak dari sebuah ide kreatif terhadap lomba baca puisi tingkat ASEAN gitu. Saya mengikutinya dan alhamdulillah ditonton oleh 2.000 penonton gitu. Jadi karena 2.000 penonton itu keasikan, jadi saya langsung buat lagi video yang kedua, sehingga adalah sebuah hal budaya untuk maju dan untuk berkembang, sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah keasikan ya kalau saya bilang, dan lama-lama saya jadi seorang YouTuber gitu. Nah, ini yang menjadi inspirasi buat kita bersama. Nah,
Untuk pemilihan media yang perlu kita perhatikan di sini, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan sekalian adalah saya singkat dengan action. Akses. Jadi perhatikan dulu akses jalan masuk, bagaimana bagaimana supaya media pembelajaran ini bisa diterima dengan cepat oleh siswa. Kalau kebutuhan saya mengajar di UIN, kadang-kadang saya juga menggunakan media Google Meet, kadang agak susah pakai Zoom, Google Classroom dan lain sebagainya ya. Tapi kalau untuk siswa, karena saya mengajar juga di MTS, karena kecanggihan-kecanggihan dan lain sebagainya ini untuk siswa kelas 7 yang baru masuk ini agak sulit. Jadi saya kombinasi dengan WA, kadang-kadang saya pakai e-learning juga dikombinasi dengan WA agar komunikasi itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian perhatikan juga pemilihan media dari segi cost. Artinya biaya tidak sama sekali memberatkan di antara keduanya. Artinya antara guru dan siswa sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah teknologinya. Nah, teknologi di sini maksudnya harus tepat guna, sesuai dengan sasaran, sehingga kita tidak harus memilih teknologi yang cukup canggih, tetapi bagaimana pembelajaran itu bisa terkena, seperti yang dikatakan Ibu Dian tadi, bisa chemistry-nya itu dapat guru tersebut gitu. Kemudian yang keempat adalah interaktif. Jadi pembelajarannya media yang kita gunakan itu mampu bisa mempengaruhi secara langsung konsep pembelajaran itu sehingga bisa dimengerti oleh siswa dengan cepat. Yang kelima maksud saya organisasi. Nah, organisasi ini artinya membentuk sebuah sistem kerjasama antara kita untuk membangun sebuah konsep pembelajaran sehingga komunikasi yang terjalin itu berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah novelty, artinya kebaruan. Apapun yang kita lakukan dalam pemilihan media, setidaknya harus up to date. Artinya kekinian dan anak-anak kita juga mampu. Jadi jangan berpersepsi negatif terhadap pandangan-pandangan kita tentang media-media sosial belakangan ini. Jadi bagaimana cara memanfaatkan media sosial ini menjadi ke arah yang negatif. Seperti TikTok, kita lihat anak-anak itu sukanya nyanyi, joget-joget dan lain sebagainya. Kita arahkan ke TikTok ini dalam bentuk pembelajaran. Jadi sehingga mereka itu mengubah konsep atau pola pikir mereka bahwa oh, rupanya media sosial yang ini bukan hanya digunakan untuk nyanyi-nyanyi, goyang-goyang, dan lain sebagainya, tapi bisa digunakan untuk media belajar. Nah, ini yang sangat kita butuhkan untuk perubahan-perubahan anak-anak kita ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Evalwari tadi ya, bahwa ada 3 skill yang harus dipahami dalam era tantangan abad 21 ini, konvensional literasi, kompetensi dan karakter, dan ini menjadikan sebuah konsep yang cukup harus dimiliki oleh kita dalam rangka meningkatkan kualitas literasi kita. Jadi ada pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi peserta didik ini berkembang terkadang kan berbeda-beda ya, jauh dengan zaman kita saat puluhan tahun yang lalu menjadi peserta didik. Karena media yang kita gunakan pada masa saya kadang-kadang berbeda dan sangat jauh berbeda canggihnya dengan masa sekarang ini. Jadi perbedaan zaman antar generasi ini adalah merupakan hal yang wajar bagi kita dan tidak perlu kita perdebatkan. Jadi kita ambil sisi positifnya saja, bagaimana memanfaatkan kecanggihan ini untuk lebih yang dikatakan tadi adanya komunikasi yang bijak yang menggunakan internet sehat. Jadi kita harus membuat fondasi agama sebagai landasan utama bagi keluarga, guru, dan menentukan konsep pendidikannya. Nah, peluang yang harus dilakukan dalam pembelajaran ini harus menitikberatkan 4 hal. Konsep pembelajaran jarak jauh ini harus menitikberatkan medianya. Bagaimana media ini bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat atau peserta didik kita. Kemudian bagaimana melihat status latar belakang peserta didik, karena latar belakang ini juga sangat menentukan sekali terhadap pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan. Jadi tidak akan mungkin kita menggunakan Google Meet atau Webex, bagian dari masyarakat yang lain, peserta didik yang lain tidak mampu untuk memiliki hal tersebut juga. Kemudian bahan ajarnya harus disesuaikan saat masa pandemi ini. Dan yang terakhir berpandu pada kurikulum darurat. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat mutlak harus kita miliki. Nah, jenis media daring yang sering kita gunakan itu beberapa hal ya. Ada Zoom, Skype, dari beberapa hal ini mungkin kita sangat anak-anak
itu menggunakannya ya, walaupun pada umumnya mereka suka menggunakan Zoom, tapi juga kalau saya di Sanawiyah juga saya variasi. Saya juga menggunakan Zoom, kadang YouTube, dan penugasan atau dialog komunikasinya melalui WA. Di sini satu contoh berbagi pengalaman bahwa pertama sekali saya mengisi kejenuhan saat masa pandemi ini, tadi saya katakan bahwa saya beranjak membuat sebuah puisi ya, karena puisi ini ada lomba di dalam rangka Hari Guru ASEAN. Saya mengikuti lomba ini dan alhamdulillah untuk kategori pelihatnya yang pengunjung terbanyak sampai 2.000 orang. Jadi viewersnya terbanyak, jadi membuat saya lebih berpacu lagi dan penghargaan ini akan saya tambah kembali bagaimana kalau kita buat video yang lain. Jadi anak saya di rumah sangat membantu untuk mensukseskan channel saya ini menjadi channel yang saat ini sampai 6.000 subscriber lebih. Jadi dia buat video-video baru kami tayangkan di situ dan bertambah. Nah kebetulan pada masa pandemi, jadi perjalanan ini saya lanjut dengan membuat video pembelajaran. Disinilah awal saya bergerak menjadi content creator. Jadi saya berusaha untuk menjadikan media belajar ini dari video pembelajaran ini saya tayangkan di YouTube. Anak-anak itu chemistry-nya ternyata wajah saya yang ada di hadapan dia di YouTube itu ternyata dapat gitu. Kalau mereka bertanya juga bisa melalui WA, sehingga komunikasi saya itu jadi komunikasi efektif ya. Bisa kita berbicara tentang hal-hal yang tidak mengerti pada saat saya berbicara di YouTube itu. Hanya saja di sini, oke. Bapak mohon maaf waktunya 5 menit lagi ya Pak ya. Oh boleh ya. Oke, terima kasih Pak. Ya boleh, saya lanjut ya. Jadi di YouTube ini saya ikuti dan alhamdulillah saya mulai bermain YouTube itu bulan 5 ya, tahun 2020 dan adsense-nya sekitar akhir bulan 8 tahun 2020 dan sekarang sudah menikmatilah beberapa penghasilan dari pihak YouTube untuk merasakan bagaimana perjalanan apa ya yang saya lakukan ini gitu. Jadi buat teman-teman yang lain silahkan lihat di Rusdian Effendi Channel. Jangan lupa di subscribe video saya dan tekan tombol notifikasinya agar kalian semua menjadi penonton yang pertama sekali menonton video saya. Sekalian promosi nih Mbak. Nah sebelum kita akhiri ada motivasi diri buat kita semua. Bahwa seperti saya yang saya katakan dulu bahwa saya gaptek, tidak mengerti apapun tentang komputer ini, tetapi karena desakan-desakan kebutuhan, jadi kita harus berubah. Satu hal yang tetap dalam hidup ini adalah perubahan. Dan bagi rekan-rekan yang harus kita pahami di sini adalah pembatas yang terbesar dalam hidup ini adalah pembatas yang kita buat dalam pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita bilang tidak bisa, maka selamanya lah kita terkungkung dalam kemampuan kita yang tidak bisa. Mungkin itu yang menjadi motivasi buat rekan-rekan bersama. Semoga apa yang kita sampaikan ini berbagi ilmu, berbagi rasa, berbagi pengalaman untuk meningkatkan kemampuan literasi kita melalui media digital di masa pandemi ini. Terima kasih, kami serahkan kepada Mbak Mega tadi sebagai moderator. Silakan Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rusdian. Tadi saya langsung menuju ke YouTube, terus saya cek juga Rusdian Effendi Channel, sudah saya subscribe, dan juga sudah saya nyalakan notification. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih untuk teman-teman juga, jangan lupa untuk follow, karena tadi saya juga sudah cek nih videonya sangat inspiratif sekali, banyak juga berbagai materi ya Pak ya, terutama soal bahasa ya. Ini sangat menginspirasi sekali Pak, sesuai dengan tips yang tadi sudah Pak Rusdian berikan, di mana kita jangan pernah malu untuk belajar, hilangkan budaya minder, rajin bertanya, dan juga tuangkan berbagai ide kreatif ya. Dan juga salah satu tadi tips yang juga saya ambil adalah ubah media sosial sebagai media pembelajaran, yang tentunya semoga ini bisa digemari oleh siswa-siswa yang juga kita didik. Baik Pak Rusdian, terima kasih banyak atas materinya pada siang hari ini. Mohon untuk tetap stay, nanti di sesi akhir saya akan mempersilakan kepada satu orang penanya untuk bertanya langsung kepada Bapak. Baik rekan-rekan sekalian yang masih ada di room,
saya ingin informasikan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan sertakan juga imaninya di kolom komentar ya. Jadi silakan informasikan namanya siapa, kemudian nomor telepon, pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan juga imaninya apa. Baik, dan langsung saja kita akan beralih ke narasumber yang keempat. Ya, beliau merupakan Sri Kandi Digital seperti tadi, narasumber kita yang pertama. Dan langsung saja saya akan menyapa Ibu Eka Efriza, Esos MIKOM. Halo Ibu Eka. Halo Ibu. Sebentar, saya belum terdengar suaranya. Apa Ibu sudah mendengar suara saya? Baik, sudah mendengar ya? Baik, saya masih belum mendengar suara Ibu. Boleh dites sekali Halo, lagi, Bu? Mbak Nah, Mega. ini. Iya, masih di-unmute tadi, Mbak. Masih di-unmute. Sekarang sudah ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Sehat, Mbak Mega? Alhamdulillah luar biasa Ibu sehat. Ibu bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sehat juga. Senang bisa bergabung ya bersama teman-teman di Kominfo ini hari ini. Luar Iya, Mbak biasa Mega. sekali. Baik, dan hari ini tentunya Ibu Eka selaku dosen UT dan juga Duta Baca ya Provinsi Sumatera Utara akan memberikan banyak sekali ilmu dan juga insight yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kepada Ibu Eka Efriza, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mega. Suara saya cukup terdengar jelas ya, Mbak? Cukup Ibu, sudah terdengar jelas ya? Oke, baik. Izin share screen juga untuk teman-teman. Pertama-tama yang saya hormatin ya narasumber yang lainnya, sepertinya hari ini saya yang paling bungsu ya. Ada Ibu Dian, ada Pak Eva, juga ada Pak Rusdian, kemudian keynote speaker kita Mbak Dina ya, sepertinya saya yang paling junior ini. Alhamdulillah materinya sangat luar biasa ya. Oke banget, ini saya juga banyak belajar dari para narasumber sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan, perkenalkan nama saya Eka Efriza. Saat ini saya menjabat sebagai dosen di Universitas Terbuka, tepatnya di UPBJJ UT Medan, dan juga Duta Baca Provinsi Sumatera Utara. Tahun ini adalah tahun terakhir saya bertugas. Dan juga mudah-mudahan kedepannya ada nih duta-duta baca berikutnya ya yang pastinya bisa membawa Sumatera Utara sebagai provinsi literasi nomor 1 di Indonesia pastinya. Baiklah teman-teman, hari ini materi saya adalah tentang pentingnya kecakapan literasi digital di masa pandemi COVID-19. Saya tidak menampilkan CV, tapi untuk sekedar informasi, S1 saya dari Universitas Sumatera Utara, tepatnya program studi ilmu perpustakaan. S2 saya dari Universitas Pajajaran, program studi komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk sosial media, teman-teman bisa langsung cari ya di Instagram, Facebook, nama saya Eka Efriza, bisa langsung ketemu. Nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut di sana. Baiklah teman-teman, saya langsung saja mulai. Oke, baik. Sebelum membahas lebih lanjut, saya mau memperkenalkan dulu nih yang namanya literasi digital kepada teman-teman. Secara definitif ini yang paling mudah ya, yang paling ringkas. Literasi digital itu adalah kemampuan menggunakan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk menemukan, finding, evaluasi, memanfaatkan, membuat, mengkonsumsi konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Ini definitifnya bisa teman-teman cari di Google ataupun di referensi lainnya. Jadi kalau literasi digital itu bukan sekedar kita menggunakan perangkat digital, tetapi dibutuhkan kemampuan, di mana kemampuan itu bisa kita pertanggungjawabkan secara kognitif dan juga teknikal. Kenapa kita butuh yang namanya kecakapan kognitif? Karena di kecakapan kognitif ini kita dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir, memahami, mengeksplor hal-hal di sekitar kita sehingga kita memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.
Jadi digital itu sebagai resource sumber dayanya kita menyelesaikan masalah. Nah, kemampuan teknikal juga dibutuhkan sebagai pengetahuan dengan menggunakan teknik tertentu untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab. Nah, teman-teman kan saat ini dituntut nih bermigrasi ya dari tatap muka menjadi digital, virtual semuanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, gap teknologi ataupun paham teknologi semua ini sudah bermigrasi ke arah digital gitu ya. Jadi kalau dahulu kita hanya menggunakan smartphone itu untuk kebutuhan happy-happy, senang-senang gitu ya. Nah, di zaman sekarang kita justru alat itu digunakan untuk bekerja. Tools-tools yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya itu semuanya kita pakai untuk bekerja, untuk belajar, untuk beraktivitas, untuk bersosial. Jadi tidak lagi yang namanya perangkat digital itu digunakan sebagai media komunikasi semata, tidak gitu. Makanya kita butuh yang namanya kemampuan literasi digital. Nah, ini penting kenapa? Karena seseorang yang memiliki kemampuan literasi digital itu sangat banyak keuntungannya. Salah satunya yang paling umum itu adalah kemampuan untuk membuat keputusan. Karena keputusan itu dibuat dengan berbagai pertimbangan. Kalau kita menguasai yang namanya literasi digital, maka secara tidak sadar, maka kita akan berpikir kritis, kreatif, dan juga inovatif ya. Jadi literasi digital itu justru bukan hambatan, tapi justru jadi peluang kita untuk lebih mengeksplor kemampuan kita gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini monoton tuh bisa dikreasikan seperti itu. Tadi saya udah sampaikan pentingnya literasi digital itu adalah yang pertama untuk memecahkan masalah. Kemudian komunikasi kita lebih lancar, tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Jadi kalau misalnya dulu di awal-awal media sosial itu keluar itu kan trennya lebih kepada untuk interaksi komunikasi, senang-senang, berbagi fitur ya, berbagi foto, berbagi video gitu yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau mungkin istilahnya bisa dibilang diary terbuka ya. Tapi saat ini justru digital itu dipakai untuk memudahkan komunikasi karena udah banyak banget platform yang digunakan untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi. Kita juga bisa berkolaborasi dengan banyak orang, kemudian memahami perkembangan kultur dan juga sosial di tengah masyarakat tanpa kita harus pergi jauh-jauh. Misalnya kita mengetahui apa yang terjadi di Jakarta sana, bagaimana tingkat pandemik itu mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan PPKM dan sebagainya. Tanpa kita harus repot-repot datang ke Jakarta tahu perkembangan sana. Jadi tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Lebih cepat dan efisien pastinya. Nah, ini secara teori lagi ada 7 elemen dalam digital literasi. Ini untuk kajian anak-anak perpustakaan, komunikasi biasanya membahas ini. Secara umum ini saya perkenalkan saja, ada information literasi, digital scholarship, learning skill, ICT literasi, career, komunikasi, dan juga media. Tapi dewasa ini perkembangan dari elemen digital literasi itu meluas ke berbagai ranah pekerjaan dan bidang ilmu. Sekarang sudah ada literasi keuangan, sudah ada literasi pendidikan, kemudian juga sudah ada literasi matematika. Jadi banyak bidang ilmu sudah mengembangkan konsep literasinya dan berbasis digital dewasa ini. Kecakapan literasi dapat meningkatkan kemampuan seseorang berhadapan dengan media digital, baik dalam hal akses, memahami konten, menyebarluaskan, membuat, bahkan memperbaharui media digital untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya. Nah, jika seseorang memiliki kecakapan ini, maka ia dapat memanfaatkan media digital untuk aktivitas produktif, tidak konsumtif atau destruktif. Jadi di sini kecakapan literasi digital itu mendorong kita untuk produktif, gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya salah satunya kegiatan webinar ini gitu ya. Ini dengan adanya perangkat digital, kita itu menjadi produktif untuk buat PPT, kemudian kita juga bisa mendapatkan bahan-bahan presentasi itu lebih banyak gitu ya dibandingin kita hanya berbasis manual seperti itu.
Kemudian juga kecakapan literasi digital ini bisa menghasilkan pendapatan ya bagi banyak orang. Yang paling umum tadi sudah disebutin ya salah satu oleh Pak Rusdian ya, YouTuber juga dari konten-konten yang positif ditonton oleh banyak orang itu selain menghasilkan kreasi, produksi juga menghasilkan investasi ya pastinya gitu. Investasinya itu bisa berupa materi, bisa berupa juga kesenangan hati ya Pak, banyak gitu. Jadi kecakapan literasi digital ini membuat kita harus produktif, bukan jadi konsumtif, kemudian apalagi berperilaku destruktif gitu ya. Destruktif itu bersifat merusak, menghancurkan, memusnahkan, atau menghilangkan seperti itu. Lalu, apa hubungan antara kecakapan literasi digital dengan pandemi COVID? Nah, saya mau mengajak teman-teman dulu untuk lihat nih perbandingan aktivitas masyarakat sebelum COVID dan juga selama COVID berlangsung. Jadi sebelum kita COVID ya, kita masih beraktivitas lihat yang namanya lalu lintas padat ya. Kemudian juga macet di mana-mana, interaksi orang kita kelihatan. Tapi sekarang apalagi dengan adanya PPKM, mungkin ketika kita berada di jalanan hanya beberapa anggota masyarakat yang berada di sana. Kemudian, nah ini kalau dulu kita sering lihat tuh ya yang namanya pertunjukan ataupun pertandingan, mungkin sepak bola atau bioskop gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan itu bersama-sama, kemudian tidak ada jarak ya, duduk juga rapat-rapat. Tapi kan setelah adanya COVID, nah begini nih situasinya. Ini saya ambil salah satu fotonya tuh menunjukkan adanya jarak ya. Jadi di tempat-tempat umum ini sudah dipasang nih tanda-tanda pembatas harus jaga jarak gitu ya. Dengan juga memakai masker, kemudian mengurangi interaksi, protokol cuci tangan, dan penggunaan hand sanitizer. Nah, jadi sudah berubah kebanyakan perilaku atau aktivitas kita. Nah, kalau dulu nih pembelajaran mungkin teman-teman yang lain nih merasakan ya, saya juga zaman kuliah merasakan, kita kuliah itu tatap muka. Tapi sekarang sudah bermigrasi semua ke dalam pembelajaran jarak jauh. Kalau di universitas terbuka, memang kita sudah menerapkan konsep pembelajaran jarak jauh itu dari lama, bahkan sebelum dari pandemik ya gitu. Tapi kita juga berevolusi, kita mengikuti adanya perubahan, kelas-kelas yang tadinya ada tatap muka, kita ubah prosesnya menjadi perkuliahan menggunakan program webinar gitu. Jadi tetap ketemu, hanya saja medianya yang berubah. Ini terjadi hampir di seluruh kampus yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Nah, ini tadi juga sudah dicontohkan oleh teman-teman narasumber sebelumnya. Di mana dunia pendidikan, anak sekolah, kalau dulu itu dititik beratkan kepada guru. Semua materi pembelajaran, proses pembelajaran, ini dilakukan di sekolah. Murid ketemu dengan guru, siswanya ketemu dengan teman-temannya, seperti itu. Tapi sejak corona itu melanda dunia, maka pembelajaran itu dilakukan di rumah secara daring dengan pengawasan atau controlling dari orang tua. Nah, di sini udah banyak nih ya kajian-kajian, tulisan-tulisan ilmiah juga yang menyatakan orang tua sudah mulai nih banyak yang stres gitu ya, banyak yang tidak sanggup kapan corona berakhir gitu ya, karena tidak siap untuk mendampingi anak belajar di rumah. Bisa jadi salah satu indikatornya kenapa orang tua merasa tidak sanggup untuk mengawasi anak-anak belajar di rumah, karena orang tua tidak memiliki kecakapan literasi digital sehingga tidak bisa mendampingi proses belajar anak dengan menggunakan media digital seperti itu. Makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Indira, kalau saya tidak salah, orang tua itu perlu ya belajar bagaimana kiat untuk menggunakan perangkat digital dalam menemani, mengayomi, dan juga membimbing anak belajar menggunakan perangkat digital. Nah, ini trennya ya, walaupun sebelumnya sampai saat ini masih ya, kalau pasar tradisional itu
masih banyak masyarakat yang tetap berbelanja di pasar tradisional, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Tetapi banyak kaum masyarakat yang lebih memilih untuk menghindari kerumunan, berbelanja dengan kemudahan menggunakan berbagai platform atau aplikasi belanja online. Jadi kemudahan dalam beraktivitas itu semua sudah ada dalam genggaman sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana kita mengatur diri kita untuk tidak konsumtif tadi ya teman-teman. Jadi kecakapan literasi itu supaya kita produktif, bukan untuk konsumtif. Ini kemudahan memang untuk kebutuhan. Jadi disesuaikan mana kebutuhannya, mana keinginan ya. Itu secara garis besarnya pasti berbeda. Teman-teman pasti punya pemahaman terkait hal tersebut. Nah, ini juga sudah terjadi hampir di semua kantor. Kalau dulu kita bekerja di kantor, sekarang kita bekerja dari rumah, meeting, kemudian presentasi, membuat data, mengolah, membuat laporan, kita semua lakukan semua di rumah. Tentunya dengan mengedepankan etika ya, etika digital tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Eval kalau saya nggak salah ya. Etika digital, jangan nanti di atasnya rapi, bagus gitu ya, ternyata di bawahnya tuh menggunakan pakaian pendek gitu ya, atau mungkin celana pendek yang nggak kelihatan, terus tiba-tiba nggak sadar berdiri kelihatan di depan kamera seperti itu. Jadi memang perubahan-perubahan ini kita yang mengadaptasi. Kita nggak bisa ngelawan lagi nih, nggak bisa enakan kerja di kantor gitu ya, tapi pemerintah mengeluarkan kebijakan kalau yang tidak masuk dalam sektor utama itu harus bekerjanya dari rumah. Jadi kita pun harus menyamankan diri kita untuk bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian mengenyam pendidikan pun dari rumah. Jadi sekarang konsepnya memang semua dari rumah, beraktivitas semuanya di rumah. Maka akhirnya muncul nih, saya kemarin dapat nih istilah baru mungkin ya, tapi yang udah familiar, pandemi COVID itu membuatkan kita serasa berada terpenjara di rumah. Jadi rumah itu bukan home sweet home lagi, tapi udah seperti penjara, karena kita nggak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana kita kena kena penyekatan, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, belum lagi kekhawatiran terhadap tertular ataupun terindikasi COVID-19 gitu. Jadi lebih banyak mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan banyak. Tapi dengan seiring bertambah panjangnya masa pandemi COVID ini, apalagi di tahun 2021, kebanyakan orang bahkan saya pun sendiri merasa jadi terpenjara di rumah kadang-kadang gitu ya. Jadi kita harus punya tips dan trik bagaimana supaya kita tidak merasa terpenjara di rumah sendiri. Banyak aktivitas bisa kita lakukan di rumah gitu. Dan kita bisa memanfaatkan yang namanya perangkat digital tadi dengan meningkatkan kemampuan literasi digital kita. Jadi kita bisa mengakses dunia luar, bisa mengakses banyak informasi, bisa membuat banyak kreasi konten yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat dan dunia luar dengan hanya menggunakan satu perangkat. Tentunya yang terkoneksi dengan jaringan internet tanpa batasan ruang dan waktu, tanpa harus terbatas, oh hanya orang Medan yang bisa tengok, oh hanya Nias yang bisa lihat gitu. Atau hanya Indonesia, enggak, tapi kita dengan satu tombol jaringan, kita bisa berinteraksi di semua platform media sosial. Seperti itu. Jadi memang kemampuan literasi digital ini, sadar tidak sadar sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Hanya saja bagaimana levelnya atau tingkatannya ini tergantung bagaimana kita mengasah. Seperti pepatah, kalau pisau tumpul diasah tiap hari, tajam juga gitu. Nah, seperti itu juga kemampuan kita. Mohon maaf kalau istilah yang saya gunakan kurang tepat ya. Tapi kalau misalnya literasi digital kita punya smartphone. Orang tua awalnya tuh tahu smartphone itu hanya untuk SMS dan telepon. Kita sebagai anak juga punya kewajiban untuk mengajak orang tua atau mengajari orang tua supaya mereka juga melek teknologi, bisa untuk mengakses perangkat digital gitu ya. Nah ini guru-guru juga banyak, kebetulan orang tua saya juga guru, mereka sudah masuk generasi yang ya menjelang masa pensiun lah ya gitu.
Jadi kalau disuruh untuk belajar lagi menggunakan perangkat digital, aduh tuh rasanya udah nyerah gitu ya, kayaknya repot kali gitu. Tapi dengan kita pihak keluarga, jadi pembelajaran untuk digital ini bukan hanya orang tua ke anak, tapi anak ke orang tua juga penting teman-teman menurut saya. Mungkin beberapa teman-teman juga setuju ya. Karena apa? Ketika kita mendampingin orang tua untuk mereka bisa menggunakan perangkat digital, meningkatkan kemampuan di literasi digital mereka, maka mereka ini jiwa mudanya keluar lagi gitu. Artinya mereka nggak merasa, oh saya sudah terlalu tua, oh saya ketinggalan zaman gitu ya. Enggak ya. Sebenarnya kalau orang tua ini diajari pelan-pelan, didampingi terus-menerus gitu ya. Jadi asik gitu, bisa berselancar di media sosial, dikomentarin gitu ya. Bukan ada kekangan, enggak. Justru ini mengeratkan yang namanya hubungan kekeluargaan gitu. Kalau ada kemarin saya lupa penelitian siapa ya, media sosial itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat katanya. Tapi saya nggak setuju itu gitu. Kenapa? Karena di lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama untuk kita bersosial, itu diterapin gitu. Jadi hal-hal apa yang didapat oleh anggota keluarga, salah satu anggota keluarga, hal-hal yang baru, itu di-share dulu ke keluarga, ke orang terdekat. Bukan langsung di-share ke orang lain gitu ya.